Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi kitabini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi. Babul haidi utawi iki iku babe haid. An Aisyata saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah satemene Fatimah binta Abi Hubaisin kanat iku ana sapa Fatimah iku tustahadu istihadah sapa Fatimah kala mongko ngendika laha maring Fatimah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna damal haidi sak temne ketah haid iku damun ketah aswadu kang ireng yu'rafu kang dingerteni apa dam. Faida kana mongko endam nalikane tenemu apa dalika mengkono-mengkono dam fa amsiki mongko ngekres sira anis salati saking salat. Faida kana mongko endam nalikane ana apa al-akharu kang liya fatawaddu'i mongko wudu wa sira wadon wa sholilan salat sapa sira wadon. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhaha lan nyahake hadis Ibnu Hibban wal Hakim wastangkarolan amreh ngarani apa mungkar bu ing hadis apa Abu Hatim wa fi hadis Asma lan ing dalam hadis Asma bin Umais inta Abi Dawud wal tajlis fi mirkanin wa fi hadis Asma lan iku ing dalam hadis Asma binti Umaisin inta Abi Dawud wal tajlis fi mirkanin utawi dawuh wal tajlis fi mirkanin wal tajlis pece lungguh sapa sira fi mirkanin ing dalem apa tembor ya wadah banyu iku ya bak sing rada gedhe ngono iku. Fa idza ra'at mongko endam nalikane ningali sapa wadon sufrotan ing kuning-kuning faqal mayi ing dalem sak dhuwure banyu fal tasil mau becik adus sapa mar'ah diwal tajlis lan becik lungguh sapa mar'ah sapa wadon ya bimir kanin ing dalem tembor. Fa idza ra'at mongko endam nalikane ningali sapa mar'ah sufrotan ing kuning-kuning faqal ma'i fal tasil mau becik adus sapa wadon to mar'ah lidhuri kedue salat dhuhur wal asran asar huslan kelawan adus waktan kang siji wa tahtasilan becik adus sapa mar'ah lil maghrib kedue maghrib wal isya lan isya huslan kelawan adus waktan kang siji wa tahtasilan becik adus sapa mar'ah lil fajri kedue subuh huslan kelawan adus waktan kang siji wa tatawan ulang wudu
wa tatawaddu lan becik wudu sapa mar'ah fi main dalam barang bena dalika kang ing dalam antarane mengkono-mengkono zuhur asar maghrib isya. An Hamnah lan saking Hamnah binti Jahsin qalat ngendika sinten Hamnah binti Jahsin untuk ana sapa ingsun iku ustahadu istihadah sapa ingsun haidatan kelawan haid kathiratan kang akeh sadidatan yang banget Fata itu mongko sowan sapa ingsun an nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam astafti halin jaluk fatwa sapa ingsun ing Kanjeng Nabi faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi innama hiya raqdatun minasyaiton innama hiya mestene utawi istikhadah iku raqdatun minasyaiton anna syaitan kata aja fi ila talbis alaiha fi amrihi ar-raqdah iku adzarfu birrijli wal isabah biha kama apa tendangan pukulan gunakake sikil wal isabah biha apa tendangan iku napa gangguan dari setan. Ini al aslu ya asli makna ar-raqdu itu adarbu birrijli mukul gunake sikil berarti nendang wal isobah biha kama tarkadud dabah biha kaya kewan dabah kewan ya nak nyendang karo gunake sikil iku wal makna anna syaitan qad labisa alaiha ya
ulah setan yang dadekno bingunge wong wadon apa ngono iku. Ya apa ya, perbuatan anas setan katla bisa alaiha, setan itu menjadikan berbuat sesuatu yang menjadikan ya bingungnya wong wadon terkait karo istihadha iku. Apa rodotno? Gangguan atau apa? Gangguane setan ya. Gangguan minasyaitoni. Mulai setan ya. Fatahayya di mongko hato sira sitata ayamin ing 6 pira-pira dina asab ata ayamin utawa 7 pira-pira dina tumbal tasili nuli adusa sapa sira. Faidas tangkokti mongko endal nalikane bersih sapa sira fasoli mongko salat sapa sira arbaatan ing 4 wa isrina lan 20 ing dalem 4 wa isrina 20 al salatatan uta 3 wa isrina 20 wasu milan poso sira wasol yang salat sapa sira. Fa inna dzalik mongko sak temene mengkono-mengkono fatahayya di sitata ayam ila akhirih iku yujzi unyukupi apa daliki ing sira. Wa kadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono fatahayya di sitata ayam ila akhirih fa'ali mongko gawe sira wadon kula syahrin ing dalam saben-saben wulan kama tahidu kaya oleh hajab an-nisa'u pira-pira wong wadon. Fa ing kawiti mongko lamun kuat sapa sira ala antu akhiri ing atase ento ngakhirake sapa sira al-dhuhur ing dhuhur wa ajilinan nyepetake sapa sira al-asr ing asar tumata tasili nuli adus sapa sira hina tadhurina ing dalem mangsane apa suci sapa sira watu sholilan salat sapa sira adzuhur ing durul asran asar jami'an halis kabehane tuma tu akhirina nuli ngakhirake sapa sira wadon al maghrib ing maghrib wa ajilan gaki lan nyepetake sapa sira wadon al isya ing isya tuma tasilina nuli adus sapa sira wadon wa tasmainan ngumpulake sapa sira wadon penal salataini ing dalem antarane salat loro fa'ali mongko gawe sapa sira wa tahtasilina adus sapa sira wadon ma'asub fi ing dalem subuh wa tusallina lan salat sapa sira. Kala ngendika sapa rawi wa huwa ajabul amraini ilayya utawi hadis iku ajabul amraini luwih gumunake perkara loro ilayya maring ingsun rawahul khamsah ilan nasai wa sahhahu hadis at-Tirmidzi wa hasan ngarane hasan wa hadis al-Bukhari Imam al-Bukhari. Wa an Aisyah ta'ala sang Aisyah radhiyallahu anha anna Ummah Habibah sak temene Ummu Habibah binti Jahsin iku syakat wadul sapa Ummu Habibah binti Jahsin ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atama ing getih faqala mengendika sinten Rasul umkuti ngekeres sira wadon kedroma ing kadare barang kanat kang ana.
iku tahbisu ngekerke ing sira apa khaiduki haid sira tumah tasilinu li adus sapa sira wadon pakanat mongko ana sapa Ummu Habibah iku tasilu adus sapa Ummu Habibah likulli sholatin kedue saben-saben salat rawahu Muslimun wa fi riwayatin al-Bukhari wa tawaddu'i likulli sholatin lan wudu sira wadon likulli sholatin kedue saben-saben salat wa ya utawi riwayat iku li Abi Dawud wa wiri min wajin saking arah akhara kang liya Wan Ummi Atiyah lan saking Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Ummu Atiyah kunna ana sapa kita iku lana udu ramilan sapa kita al-qudrata ing kudret wa sufrata lan kuning ba'da turi ing dalam sabatene suci sya'an ing suci-wici ruang riwayatake hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abu Dawud lan Abu Dawud wallahu ta'ala fa'ala iku Abu Dawud ini bakas haid ya. Beberapa hadis tadi hukumnya kurang lebihnya hampir sama ya tentang bakas ketentuan haid. Di darah yang keluar dari farjinya perempuan itu hukumnya ada 3, darah haid, darah nifas, sama darah istighadah. Darah haid itu darah yang memang menjadi watak perempuan, jibillah, ya, bawaan perempuan. Siklusnya setiap 30 hari, itu yang wajar, yang normal. Ya, bisa lebih dari 30 hari, tapi secara perhitungan, ya, perhitungan umum dihitung dalam waktu 30 hari satu putaran berarti. Terus darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, setelah kosongnya rahim, setelah selesai sepenuhnya rahimnya. Sehingga ketika rahim itu masih ada isinya, ya, belum keluar anaknya atau belum keluar sepenuhnya, itu darah yang keluar bukan darah nifas. Sehingga proses kelahiran itu kalau memang anaknya belum lahir sudah mengeluarkan darah, itu status darahnya bukan darah nifas. Sehingga seandainya sampai melewati ya 2-3 sholat misalnya, semua itu diqodoi, baru dihitung nifas setelah nanti anaknya lahir sepenuhnya. Nah, di sini bahkan seandainya melahirkan anak kembar, anak pertama lahir jam 12 misalnya, kan sekentokno darah sudah, ya, anak lahir jam 12 keluar darah iya, tapi ijono sijine maneh kembarane ning jero durung lahir. Nah, kembarane lahir jam 9 malam misalnya, jam 12 siang sampai jam 9 malam. Ngono iku zuhur, asar, maghrib, isya itu dituntut wajib sholat. Lo kan sudah mengeluarkan darah, itu bukan darah nifas. Ya, dikatakan darah nifas itu kalau sudah benar-benar anaknya lahir semuanya, rahimnya sudah kosong. Sementara waktu itu rahimnya masih ada isinya, berarti darah yang keluar itu adalah darah at-tolku, geteh nglarani. Darah yang keluar masih dalam proses melahirkan, berarti statusnya belum dianggap nifas, berarti masih dituntut untuk menjalankan sholat. Karena tidak mampu melaksanakan, ya berarti nanti diqodoi sholatnya. Yang ketiga darah istighadah, itu darah yang keluar tidak sesuai dengan aturannya darah haid,
dan juga tidak sesuai dengan ketentuannya darah nifas. Itu namanya darah istighadah. Nah, yang terkena tuntutan tidak boleh sholat, ya, tidak boleh puasa, tidak boleh hubungan suami istri dan seterusnya, itu adalah ketika orang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Kalau dalam keadaan istighadah, orang istighadah itu status hukumnya sama dengan orang suci, berarti harus sholat, harus puasa, boleh menjalin hubungan suami istri. Hanya saja yang jadi masalah itu nanti orang istighadah itu kadang-kadang terjadi lupa hitungannya. Janjane dina iki kok mentokno darah iku darah istighadah apa darah haid. Ada kemungkinan darah istighadah, ada kemungkinan darah haid. Itu kadang terjadi hal seperti itu. Sehingga nanti akan ada pembahasannya. Orang itu kalau lupa hitungan haidnya, sehingga dia tidak bisa menentukan sekarang itu posisinya dianggap sebagai orang yang lagi haid atau orang yang lagi istighadah, maka itu nanti ada penyelesaiannya sendiri. Sehingga di sini juga ada beberapa pengertian. Tadi disuruh setiap hari mandi, atau mandi menjelang 2 sholat sekali tadi ya, yang zuhur sama asar ya, jadi menjelang zuhurnya diakhirkan, asarnya diawalkan, mandinya sekali. Nanti maghribnya sama isya, maghribnya diakhirkan, isyanya diawalkan, mandinya sekali. Yang perlu kita ketahui, apakah darah yang keluar itu haid atau istighadah, mestinya kita perlu mengetahui batasan-batasannya orang haid. Batasannya orang haid itu seperti apa? Ya, yang pertama, minimal orang haid itu sehari semalam. Maksimal orang haid itu 15 hari. Ya, orang haid itu yang banyak umumnya itu 6 hari atau 7 hari. Kadang bisa 8, kadang bisa 10. Tapi umumnya perempuan yang banyak itu haidnya 6 atau 7 hari. Maksimal haid 15 hari, minimal haid sehari semalam. Sehari semalam itu sudah genap, dihitung 24 jam, itu dikatakan haid. Kalau hitungannya kurang dari 24 jam, maka dia tidak dibilang haid meskipun sudah ditempuh dalam waktu 15 hari. Kadang-kadang ada perempuan itu yang umum biasanya pengaruh dari obat KB, mengeluarkan darah, iya, enggak lancar. Hari ini keluar tapi paling-paling 2 jam ngono wae. Habis itu terus gak metu maneh. 2 jam. Terus besoknya ya keluar lagi tapi sedikit. Mungkin ya 1 jam. Berarti 3 jam. Besoknya ya keluar setengah jam. Berarti 3 jam setengah. Besoknya tidak keluar, besoknya keluar lagi 2 jam, terus dihitung. Dalam 15 hari ya, masa keluar darahnya itu kalau dijumlah belum mencapai 24 jam. Itu berarti dikatakan istighadah, bukan haid. Jadi haid itu ya minimal sehari semalam, maksimal 15 hari, itu pun juga harus sudah mencapai 24 jam. Jadi di situ tidak hanya kita hitung selama 15 hari itu ya keluar darah, tapi ya potong-potong, hari ini 1 jam, besok 1 jam, besok 1 jam ya, atau kemarin ya
1 jam kalau dihitung semuanya baru 20 jam ya, itu bukan haid namanya, tapi istighadah. Meskipun 24 jam itu ditempuh dalam waktu berapa? 15 hari. Hari pertama itu keluar wakeh, tapi hanya setengah hari tok, 6 jam. Hari ke terus belas gak metu maneh. Hari kedua hanya 2 jam. Hari ketiga malah gak metu. Hari keempat gak metu. Hari kelima keluar lagi 2 jam terus. Berapa jumlahnya? Ya 17 jam dalam atau berapa ya, 17 jam dalam 15 hari misalnya. Ya berarti itu istighadah, bukan haid. Berarti sehari semalam atau 15 hari atau 6 hari atau 7 hari itu kalau dihitung sudah mencapai berapa? 24 jam. Kalau belum mencapai 24 jam itu belum dikatakan haid tapi istighadah. Itu yang pertama. Yang kedua, darah haid itu mempunyai tingkatan yang berbeda. Ya, ada yang dianggap kuat, ya paling kuat, lemah, ya dan seterusnya. Yang paling kuat itu hitam. Nah, terus kemudian merah, terus kemudian coklat, terus kuning, kemudian al-qadir, keruh, butek. Kalau dalam 15 hari apapun darahnya yang keluar, tapi kalau masih di dalam 15 hari semuanya dianggap haid. Hari pertama hitam, hari kedua masih hitam, hari ketiga sudah berubah merah, hari keempat kuning, hari kelima coklat, hari ketujuh hitam lagi misalnya ya, hari ke-8 merah, ke-9 merah, ke-10 kuning, terus 11 mulai keruh, 12 berhenti, nggak ada. Ini semuanya haid. Apapun warna darahnya, ini kalau semuanya masih berada di dalam 15 hari, semuanya dianggap haid. Kecuali kalau misalnya darahnya beda-beda itu, kalau dijumlahkan ada yang keluar dari 15 hari, maka yang dihitung bukan yang keluar dari 15 hari saja, tapi kelompok darah yang keluar dari 15 hari. Misalnya 5 hari hitam, 5 hari merah, 3 hari coklat, 5 tambah 5 10 tambah 3 13. Terus 5 hari ya, kuning. Berarti 5 tambah 5 10 tambah 3 13 tambah 5 18. Ini istighadohnya bukan 3 hari. Jadi kalau keluar darah semuanya 18 hari, tapi kan 5 hari hitam, 5 hari merah, terus 3 hari coklat, 5 hari kuning. Ini kalau dijumlah semua adalah 18 hari. 18 hari ini yang istighadah bukan 3 hari, tapi yang istighadah adalah darah kuning semuanya. Yang merah ini yang merah ini haid, yang hitam ini haid, merah ini haid, coklat juga haid karena kalau dijumlah baru 13. Terus yang kuning kalau digabungkan keluar menjadi 18. Berarti yang dianggap istighadah itu semuanya darah kuning. Berarti haidnya hanya 13 hari. Bukan terus yang kuning kalau dijumlahkan 18 dari kuning dianggap 2 hari menjadi haid menyempurnakan 15 hari, 3 hari istighadah, bukan, tapi semuanya darah kuning adalah istighadah. Diambil kelompok darahnya, kalau darahnya beda-beda. Hitam 12 hari, merah 12 hari, ya, kalau dijumlah 24 hari. Ini yang istighadah merah semuanya.
hitam semuanya haid 12 hari, merah semuanya istihadah. Bukan 15 hari haidnya, bukan, tapi hanya 12 hari aja haidnya, yaitu darah hitam saja. Pokoknya kalau darahnya beda-beda itu kita perlu mengetahui ya per kelompok darahnya juga. Terus kalau darahnya itu satu, dari haid pertama sampai haid terakhir itu merah semua. Kalau dijumlah semuanya 20 hari keluarnya. Hari pertama merah terus, keluar terus merah terus sampai 20 hari. Ini haidnya hanya sehari semalam. Nah, kita mengambil hukum yang paling ikhtiyat, yang paling hati-hati. Bukan mengambil 15 hari haidnya, bukan, tapi hanya sehari semalam. Berarti selain itu istihadah. Ini kalau darahnya hanya satu warna. Baik, terus mandinya bagaimana? Mandinya bagaimana? Kalau proses terjadinya istihadah baru pertama kali, maka mandinya menunggu sampai hari ke-15. Orang haid merah ditunggu 2 hari masih merah ditunggu, 3 hari masih merah, 10 hari masih merah ditunggu terus, 13 hari, 14 hari, 15 hari masih merah, 16 hari masih keluar merah. Bagaimana ini? Ya udah hari ke-16 itu mandi. Karena maksimalnya kan 15 hari. Mandi terus dianggap haidnya hanya sehari semalam, berarti 14 hari diqodoi. Setelah itu terus dihitung sampai siklus 30, menjelang masuk hari lagi pertama, ya, keluar darah merah, sudah setelah hari pertama ini hari kedua sudah mandi, meskipun keluar darah merahnya. Berarti bulan kedua ini mandinya tidak usah menunggu, jangan-jangan nanti enggak, pokoknya keluar darah merah sehari mandi, hari kedua, hari ketiga, hari keempat keluar darah merah, biarkan Rizjarno wudu, cukup wudu, mandinya sekali hari pertama. Selesai hari pertama sudah. Kenapa? Karena bulan kemarin istihadah dan hukum haidnya hanya sehari. Maka untuk bulan kedua ini langsung sehari langsung mandi. Hari kedua, ketiga, keempat ini cukup wudu saja setiap dia mau sholat. Karena sudah dihukum istihadah. Nah nanti kalau ternyata memang benar sampai 16 hari, 17 hari masih keluar darahnya, berarti dia benar. Hari ini, bulan ini masih istihadah, yang ia lakukan sudah benar, teruskan. Tapi kalau ternyata kemudian hari ke-10 sudah berhenti, terus ke-11, 12 terus berhenti terus, oh kalau begitu berarti haidnya hanya istihadahnya sudah waras. Dia berarti sudah sembuh dan haidnya 10 hari. Nah, terus hari kedua, ketiga yang sholat terus itu yang nggak apa-apa, karena dia beristihad. Kemarin saya istihadah, berarti hari ini dianggap istihadah. Ternyata dia sudah sembuh, berarti sholatnya tidak sah sampai hari ke-10, hari ke-10 dan seterusnya, itu dia dianggap sudah suci, dianggap sudah suci. Terus mandinya bagaimana? Mandinya hari pertama. Nah, kalau ternyata hari ke-10 sudah berhenti, ya berarti dia terkena tuntutan mandi lagi di hari 10. Karena apa? Hari pertama dulu, hari kedua mandinya tidak sah kan? Karena statusnya mandinya mandi dalam keadaan haid. Cuman waktu itu dia pikir istihadah, maka mandinya diulang lagi di hari ke-10. Kalau misalnya dari ke-10 dia istihadahnya jangan-jangan ini nanti juga akan keluar lagi seperti
istihadah bulan pertama. Bulan pertama kemarin juga seperti berhenti terus keluar lagi, ya. Sehingga akhirnya hari ke-10 itu dia tidak berhenti, tidak mandi. Tapi ternyata setelah sampai hari ke-15 dia tetap berhenti terus misalnya. Ya berarti dari hari ke-11 sampai ke-15 yang mestinya dia harus mandi, dia tidak mandi, hanya wudu tok, sholatnya ya gak sah padha wae. Kenapa? Karena mandi di hari kedua itu tidak sah, status mandinya dalam keadaan haid. Hari ke-10 yang sudah berhenti mestinya dia mandi, dia tidak mandi. Maka hari ke-10, 11 dan seterusnya sholatnya tidak sah karena dia belum mandi. Dia anggap itu istihadah gabung dengan hari kedua, ketiga dan seterusnya. Ternyata dia sudah sembuh. Berarti dia harus mandi di hari ke-10. Di pembagiannya banyak sekali kalau misalnya kita mau menghitung ya, kejadian-kejadian istihadah ini. Hanya saja itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya. Belum tentu setiap perempuan itu terjadi hal semacam itu. Manang jenenge ngilmu itu semuanya perlu untuk kita kenal, perlu untuk kita pelajari. Itu dari beberapa hadis yang disampaikan tadi ya, itu ketentuannya seperti itu ya. Nah nanti ya, ini istihadah disampaikan juga ambil seperti biasanya yang terjadi. Misalnya kalau misalnya kemarin haidnya sebelumnya saya haid ya, ada perempuan sebelumnya haidnya 6 hari ya. Terus kemudian ya di bulan selanjutnya dia istihadah. Saya pikir haidnya berubah menjadi 10 hari, saya tunggu masih keluar. Akhirnya kok sampai 17 hari masih keluar terus. Oh berarti haid saya sama seperti bulan kemarin, yaitu 7 hari. Ada perempuan kemarin hanya 7 hari, terus bulan ini dia mengeluarkan darah sampai 20 hari. Darahnya merah semua. Oh berarti hanya berapa? 7 hari. Loh, tadi kok disampaikan hanya sehari semalam kalau darahnya merah 20 hari. Ini kalau sebelumnya belum pernah haid. Kalau sebelumnya belum pernah haid, ada perempuan mengeluarkan darah, pertama kali mengeluarkan darah langsung 20 hari. Darahnya merah semua. Berarti ini haidnya hanya sehari semalam. Kalau kemarin sudah pernah haid 7 hari ya, terus kemudian bulan kedua mengeluarkan darah langsung 20 hari, merah semua. Ini hanya 7 hari, bukan sehari semalam. Dari mana 7 hari? Disamakan dengan haid bulan kemarin yang pernah dilakukan. Ini kalau darahnya darah satu saja, merah semua. Tapi kalau darahnya beda-beda, ini diambil darah yang kuat. Kemarin haid 7 hari, hari ini mengeluarkan darah merah ya, hitam 5 hari, merah 5 hari. 5 tambah 5 10. Terus kemudian darah kuning 10 hari. Kalau dijumlah 20 hari. Ini haidnya berapa hari? Mengikuti bulan kemarin haid 7 hari? Tidak. Kenapa? Karena hari ini haidnya itu darahnya beda-beda. Berarti kita mengambil darah yang terkuat, yaitu hitam 5 hari. Terus yang merah 5 hari juga, masih dalam 15 karena baru 10 hari. Darah merah pun juga haid. Terus yang darah kuning 10 hari. Kalau dijumlah 20, berarti istihadahnya darah kuningnya. Berarti merah sama hitam 10 hari haid. Loh, kemarin haidnya 7 hari. Iya, kemarin haid 7 hari, sekarang istihadah. Istihadah hari ini darahnya adalah beda-beda. Ada hitam, ada merah, ada kuning. Maka diambil darah yang kuat. Tidak mengikuti tradisi kemarin ya. Mengikuti tradisi kemarin itu kalau darahnya jadi satu, warnanya satu maksudnya. Paham ya? Ya, bahasanya sih sederhana, gampang ya, tapi iling-ilingane itu karena kemungkinan-kemungkinannya itu banyak, sehingga
ono kajian haid sendiri, itu ada kitab yang mengumpulkan tentang bagaimana orang ya, penyelesaian orang haid itu. Belum nanti sholatnya, wudhunya yang mana, mandinya kapan ya. Apalagi orang istihadah orang yang haidnya tidak normal itu ya, kalau bulan kemarinnya sudah pernah haid, terus kemudian sekarang haid, kita mengambil standar seperti bulan kemarin haidnya ya, karena sekarang istihadah, maka mandinya kapan? Kita harus ingat, kemarin itu saya haidnya berapa hari ya? 3 hari. Berarti ya bulan ini juga 3 hari. Nah, kemarin itu berhentinya kapan? Pagi, berarti mandinya pagi ya, karena kemarin mandinya pagi, berarti pagi. Nanti zuhur, asar sudah cukup, wudhu saja, nggak usah mandi lagi. Tapi kalau mandinya waktunya lupa, pokoknya 3 hari, saya tuh mandinya hari keempat sudah mandi, terus mandinya kapan? Pagi atau siang atau sore atau malam, lupa saya. Berarti untuk hari keempat mandinya setiap mau sholat mandi, mau sholat zuhur mandi, mau sholat asar mandi, mau sholat maghrib mandi, mau sholat isya mandi ya, mau sholat subuh mandi. Pokoknya hari kelima itu mandinya 5 kali. Nanti setelah itu hari ke-6 sudah cukup wudhu saja ya, karena kemarin ya haidnya 4 hari, misalnya hari kelima sudah mandi, tapi kita lupa waktunya pagi atau siang atau sore. Maka untuk istihadah hari ini juga disamakan dengan kemarin, haidnya 4 hari juga 4 hari, kalau haidnya 3 hari 3 hari. Cuman mandinya kalau kita lupa waktunya, berarti setiap mau sholat mandi. Kalau ingat waktunya, cukup kita sesuaikan. Kemarin mandinya saya pagi kok, ya udah mandinya sekali aja hari itu pagi. Setelah itu kita cukup wudhu saja kalau mau sholat. Nah, nanti ada juga yang dia itu lupa, sehingga dia itu bingung untuk hari ini itu haid atau istihadah ya. Mungkin haid, mungkin istihadah. Tapi kalau dia ingat, yang pasti dulu saya itu mandinya itu pagi. Cuman hitungan haidnya itu loh yang pasti itu sekarang sudah suci atau masih haid, itu masih meragukan. Tapi yang pasti mandinya pagi. Berarti setiap hari mandi sekali setiap pagi ya, setiap pagi mandi, niat menghilangkan hadas besar. Nanti zuhur asar cukup wudhu, besok pagi mandi lagi ya. Nanti zuhur asar cukup wudhu, besok pagi mandi lagi, karena dia ingat mandinya pagi. Lah repote wektune ki yo lali ya, jumlah dinone lali, waktu mandine yo lali. Iku setiap hari mandi 5 kali. Karena jatah waktu istihadahnya itu haidnya berapa hari dia lupa, mandi waktunya kapan dia juga lupa. Hari ini mungkin haid, mungkin istihadah. Hari besok mungkin haid, mungkin istihadah. Hari besoknya juga mungkin haid, mungkin istihadah. Berarti dia setiap hari harus mandi. Terus mandine kapan waktune? Aku biyen lali yo. Waktu mandiku ki esuk apa awan apa sore aku lali. Berarti ya setiap mau sholat mandi terus. Makanya orang-orang seperti itu minimal mandine ku eling. Pokoknya aku eling mandine ku esuk. Nah, itu mending kan? Berarti setiap hari mandi cukup sekali pagi tok. Nanti setiap mau sholat cukup wudhu. Itu kalau sampai lupa jumlah harinya tapi ingat mandinya, waktunya, itu masih mending. Nah, atau seandainya lupa waktu mandinya, nggak tahu pagi atau sore atau siang, tapi jumlah harinya ingat 3 hari ya, berarti 3 hari ini saya selesai. Berarti hari keempat ini sudah suci. Terus mandinya kapan? Saya lupa kemarin itu pagi atau siang, atau berarti pagi. Untuk hari ini, hari keempat, mandinya setiap mau sholat. Tapi untuk hari selanjutnya cukup wudhu tok, nggak usah mandi lagi. Itu orang istihadah seperti itu. Dan nanti parahnya lagi itu untuk puasa Ramadan ya, istihadah yang lupa ya, ketentuan batasan harinya, waktunya, itu puasa Ramadan untuk bisa memenuhi
30 hari puasa Ramadan itu harus ditempuh dalam waktu 68 hari kalau nggak salah. Ya poso terus, karena hari ini kemungkinan haid, kemungkinan suci. Hari ini kemungkinan haid, kemungkinan suci. Berarti setiap hari itu poso terus, ya. Untuk bisa mendapatkan 30 hari itu harus ditempuh puasa selama 68 kalau nggak salah, ya. 68 hari berpuasa. Itu juga ada aturannya, memposisikan hari yang diposo niku hari keberapa sama keberapa, ya. Yang bulan pertama sih full, terus yang 8 hari itu 8 atau 6 ya, 8 kalau nggak salah ya. Itu diposisikan, ya, di hari pertama berapa, di hari, ya, itu harus disesuaikan, biar nanti bisa memenuhi 30 hari puasa Ramadan itu. Itu satu kerepotan tersendiri, cuman biasanya perempuan kurang memperhatikan. Lebih-lebih kalau orang itu menggunakan pil KB itu ya, atau pil atau pokoknya obat lah ya, yang KB itu kalau lagi nggak cocok itu biasanya akan berpengaruh dalam istihadah. Ya, nah istihadah itu kita harus tahu persisnya waktunya. Ada yang ya tadi kalau keluar darahnya itu hanya sedikit-sedikit, ya, sedikit titik tok ngono wae terus gak metu maneh, sehingga dalam 15 hari itu nanti jumlah tidak mencapai 24 jam, itu berarti dia tidak dianggap haid, suci semua, dikodoi kabeh sholati. Nah untuk besok, nah, untuk bulan selanjutnya ya dia tidak usah menggunakan standar haid, ya langsung dianggap suci ngono wae, karena darah yang keluar tidak mencapai sehari semalam. Tanya dulu. Nah ini lagi juga sebagai seorang yang memimpin keluarga dan memimpin istri, ya, sedikit banyak juga harus mengetahui tentang haid, sehingga kalau sampai istrinya nanti tidak mengetahui tentang haid itu kita bisa mengingatkan, ya, sebagai orang yang bertanggung jawab ngatur keluarga. Lo haidmu kok semrawut ngono iku terus ngitungmu piye? Diawur ngono wae lho, kok diawur. Sampean kudu harus apa? Mengikuti kan sik biyen itu keluar darahnya apa diwatesi, bulane tanggalnya dibunderi, sucinya kapan untuk dihitung gitu. Ya berarti awakmu haid engko iki ya sebulan depan harus begini, nah diarahkan. Karena kita punya tanggung jawab terhadap istri. Gus tanglet Gus. Iya. Misalnya pun niki kalau punya istri hamil, setelah itu haid. Niku kalau misalnya sebagai suami kalau apa? Sholatnya kan belum sah ya Gus ya. Mungkin kalau sudah hamil tua atau apa, itu bolehkah suami mengkodok sholatnya istrinya sendiri? Wonge urip. Ya nggak boleh. Ibadah itu, ibadah individu itu nggak boleh ditanggungkan pada orang lain. Gitu. Iya. Itu biasanya ada gitu. Iya. Iya, tadi kodono bojone. Ya mungkin kan. Gimana lagi? Iya. Jumatan itu mau. Tapi kan pada waktu hamil kan haid itu kan nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, ya. Secara Memang umumnya tidak Tidak terjadi, ya. Tapi seandainya ada perempuan yang haid yang mengeluarkan darah, dan itu juga ada orang perempuan yang hamil dan mengeluarkan darah, dan darah itu memang darah dari yang biasanya adalah darah haid, jadi dianggap haid. Kalau memang memenuhi
ya ketentuan haid itu tidak lebih dari 15 hari, tidak kurang dari sehari semalam. Lebih dari 15. Artinya secara hukum ya, dalam hukum Islam itu orang hamil itu bisa dihukumi haid, tapi umumnya memang tidak terjadi. Orang haid itu sholatnya tidak diqodoi. Orang nifas, orang haid itu sholatnya tidak diqodoi. Hanya saja nanti ada qodho itu hanya sholat suci yang terakhir yang bisa digabung atau dijamak. Nah, misalnya sucinya itu asar, berarti zuhur tadi kan masih dianggap status haid kan. Sucinya asar berarti dia mandi terus sholat asar. Karena zuhur itu bisa dijamak dengan asar, maka zuhurnya diqodho. Berarti yang disolati zuhur sama asar. Kalau berhentinya maghrib, terus dia sucinya maghrib, mandi, dia menjalankan sholat maghrib, terus kemudian kita mundur satu langkah ke belakang, asar, iso gak asar dijamak karo maghrib? Nggak bisa, berarti nggak usah diqodhoi asari. Nah, kalau berhentinya isya, terus mandi, terus sholat isya, kita mundur satu langkah ke belakang, yaitu maghrib. Bisa nggak maghrib dijamak dengan isya? Bisa, berarti maghribnya diqodho. Kalau sucinya subuh, ya, udah subuh mandi sholat subuh, ke belakang isya dijamak dengan subuh, nggak bisa, berarti nggak usah diqodho. Berarti yang diqodho itu hanya satu sholat ke belakang yang bisa dijamak. Kalau tidak seperti itu berarti nggak ada yang diqodho. Kalau haidnya 7 hari ya berarti 6 harinya itu ya 7 harinya kan ya nggak ada yang diqodho, cuman hanya satu sholat tadi yang bisa dijamak. Di orang haid, orang nifas itu tidak ada qodho sholat. Ada lagi. Istihadah itu secara penelitian itu kan sebuah penyakit ya. Iya. Tapi secara kedokteran itu apakah ada apa itu ini apakah ada pengobatannya atau bagaimana? Di darah yang keluar antara darah haid sama darah istihadah itu sama-sama dari rahimnya ya, terus darah yang keluar ya itu darah itu. Hanya saja istihadah itu darah tersebut yang keluar itu tidak sesuai dengan ketentuan batasan orang dikatakan haid. Lah orang itu kalau ya terjadi sesuatu dalam dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan itu berarti kan ada hal yang tidak wajar. Nah, hal yang tidak wajar itu namanya penyakit. Maka orang istihadah itu orang yang mengeluarkan darah haid tapi batas waktunya tidak wajar. Nah, ketidakwajaran itulah yang dikatakan istihadah atau dikatakan penyakit. Adakah obatnya? Biasanya memang ada kan dalam pengobatan di kedokteran itu ada obat yang untuk menghentikan haid, ada obat yang untuk mengeluarkan haid, itu juga ada ya. Artinya di situ biasanya ada kaitannya dengan hormon atau apa ya. Mungkin terlalu kecapean atau terlalu stres ya. Nah, kalau penyebabnya terlalu kecapean sehingga volume darah yang keluar itu berlebihan akhirnya keluar waktu, ya berarti kecapeannya itu yang disembuhkan kan agar menjadi normal kembali. Itu biasanya seperti itu. Memang ada solusinya untuk menyembuhkan batasan yang tidak wajar tersebut. Ya, penyakit di sini bukan dalam arti penyakit terus artinya seperti ada luka, ada bukan, tapi penyakit dalam arti itu memang tidak sesuai dengan wajarnya batasan orang yang sewajarnya atau umumnya. Ada lagi yang lain?
Waalaikumsalam. Wa an Anasin radhiyallahu anhu lan saking Anas radhiyallahu anhu annal yahuda sak temene wong Yahudi ku kanat ana sapa al yahud iku idza hadat annal yahuda sak temene wong Yahudi iku kanat ana sapa Yahud iku idza hadat ing dalem nalikane hajab almar'atu wong wadon fihim ing dalem Yahud lam yuwakilu mongko ora nguwori mangan sapa Yahud ha ing mar'ah. Faqala mongko ngendika sinten an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illan nikah. Isna'u agawe sira kabeh kulla syai'in ing saben-saben suwi-wiji illan nikah kejaba nikah. Rawang retake hadis muslimin lan muslim. Wan Aisyah talan sange Aisyah radhiyallahu anhu qalat ngendika sinten Sayyidah Aisyah kana wonten sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakmuru perintah sinten Rasul ingsun fa ataziru mongko jarian atau tapean sapa ingsun ayu basyiru mongko mubasyarah ya, kepok senggol sapa nabi ni ingsun wa ana hale utawi ingsun ku haidun wong kang haid muttafaqun alaih. Wa Ibnu Abbas lan sang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadzi ing dalem kang yakti kang nekani sapa alladzi imra'atau ing wadone alladzi wa ya haluta imra'atau iku haidun kang haid. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi ya tasaddaku sedekah sapa alladzi bidinarin kelawan sak dinar au binis bidinarin utawa kelawan separone dinar. Rawahul khamsah wa sahalah hakim menurutkan warja khairuma waqfahu ing mauqufi hadis. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaisa idza hadatil mar'atu lam tusolli wa lam tasum ana toh lan ora ana iku idza hadat apa kelakuan ya iku idza hadat ing dalem nalikane hajab almar'atu wong wadon lam tusolli mongko ora salat sapa mar'ah walam tasum lan ora poso sapa mar'ah muttafaqun alaih fi hadisin tawilin. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ji'na ing dalam semangsane teka sapa kita Syarifah ing Syarif iku daerah Maudhi'un ala sitati amyalin min Makkah hitu haid sapa ingsun. Faqala mongko ngendika sinten Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam if'ali agawe sira wadon mak ing barang
yaf'alu kang agawe sapa al-hajju kang haji khaira alla tatufi saliyane ento tawaf sapa sira wadon bil baiti ing dalem Baitullah hatta tatuhri sehingga suci sapa sira wadon muttafaqun alaih fi hadisin tawilin. Wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu annahu sak temene Mu'adz iku saala takon matur sinten Mu'adz an Nabi ing Kanjeng Nabi ma ing barang yahilu kang halal apa malir rajuli kedua lanang minim roati saking bojo wadone rajul wa yahlu utawi imraati ku haidun kang haid faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ma ing barang faqal izari kang ing dalem sak ndhuure jari rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Wa Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanat ana sab nufasa'u pira-pira wadon kang nifas iku tak udu kanat ana sab nufasa'u pira sab nufasa'u wong wadon kang nifas iku tak udu lungguh sapa nufasa ala ahdin nabi yang semangsane Kanjeng Nabi ba'da nifasya ing dalam sabaten nifasi nufasa arba'ina ing 40 apane yauman dinane. Rawahul khamsah illan Nasa'i wa lafdhu talafal kula Abi Dawud wa fil lafdhin lan iku ing lafal lawu Abi Dawud walam ya'mur utai dawu walam ya'mur lan ora perintah sinten Kanjeng Nabi ing nufasa walam ya'mur lan perintah ing nufasa supaya Nabi Kanjeng Nabi biqadha salatin nifasi kelawan ngodoi salate nifas wa sahahu hadis al-Hakimu Imam Hakim. Di orang nifas hadis yang terakhir tadi ya selama 40 hari orang nifas tidak disuruh qadha sholatnya. Tak udu ala ahdin Nabi ya. Ini maksudnya berarti ya tidak ada qadha sholatnya. Dan hadis tersebut ya ada itu untuk nifas, untuk yang haid yang di atas tadi. Wan Abi Sa'id Al-Khudri yang 124 itu alaisa idza hadat al-mar'ah lam tusolli wa lam tasum. Ya hadis ini fi hadisin tawilin ya, potongan dari hadis yang panjang yang terkait dengan bahwa orang perempuan itu agamanya kurang. Yang perempuan protes, kok bisa dikatakan kurang padahal kita juga sama-sama manusianya, sama-sama ibadahnya. Terus Nabi menyampaikan, loh bukankah orang perempuan ketika haid itu tidak puasa, tidak sholat ya. Artinya kalau dalam satu bulan laki-laki bisa sholat 30 hari, kalau perempuan bisa jadi sholatnya hanya 24 hari ya, atau 20 hari tergantung lama haidnya ya. Ini artinya terkait dengan dianggap sebagai nilai agamanya berkurang. Ini menunjukkan bahwa memang perempuan ketika haid itu tidak sholat dan juga tidak mengqadai sholatnya. Terus yang hukum yang satunya lagi 125, orang yang tawaf itu ketika haji itu harus suci dari haid. Maka di situ dikatakan Allah tatufi bil baiti hatta tatuhuri. Ketika haji semua perilaku haji silakan dilakukan. Hanya satu, ketika tawaf kamu harus menunggu sampai suci. Dan ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, itu memang ini yang sering dipakai sehingga orang-orang jamaah haji Indonesia itu ya, biasanya kalau di sana itu menggunakan obat menghentikan haidnya biar nanti ketika haji dia sudah sempurna hajinya, haidnya tawafnya sudah selesai, tawaf ifadahnya ya, hajinya selesai, sudah nanti kalau misalnya tinggal melontar jumroh dan lain sebagainya bisa dilakukan meskipun dalam keadaan haid. Karena
Kalau tawaf ifadahnya belum dilakukan berarti hajinya belum selesai. Ibarat sholat itu belum salam. Nah kalau menunggu sampai suci belum tawaf, tiba-tiba rombongannya wis wayahe mulih. Nanti kalau dia kemudian dia terus mau, ya kalau misalnya terus dari kloternya bisa dinego, dia ikut kloter belakangnya, terus tempatnya di tempat yang lain, dia nunggu sucinya. Kalau bisa mungkin ya bisa aja kita. Kalau nggak bisa, mau tidak mau harus pulang. Sementara belum tawaf, maka dia ketika pulang belum selesai tawafnya, berarti hajinya belum sempurna. Kalau sudah tidak mungkin bisa dilakukan, ya berarti nanti ketika kita sudah, orang tersebut sudah terbang, sudah jalan ke rumah, ya harus tahallul. Ya, artinya tahallulnya itu tahallul paksaan, wis dimareni, tapi status hajinya juga belum dikatakan haji karena belum selesai. Baik, hukum selanjutnya ini ada cerita dulu orang Yahudi itu ketika istrinya lagi haid, itu orang haid itu dianggap kotor. Sehingga istrinya lagi haid itu bukan hanya sekedar tidak mau tidur bareng, mangan bareng wae gak gelem. Dimangan bareng gak gelem kon. Wis pokoke kon mangan dhewe, turu dhewe, kene kumpul karo keluarga liyane. Nah, ketika Islam datang, Nabi menyampaikan isna'u kulla syai'in illan nikah. Wong wedok sing lagi haid itu bukan kok terus kotor harus dijauhi, bukan. Terserah kamu berbuat apa saja terhadap perempuan yang haid tersebut kecuali satu, illan nikah, kecuali nikah. Nah, nikah itu apa? Nikah itu kan dalam bahasa ada yang dimana akdun, ada yang dimana wat'un. Anak ning kene iki yang dimaksud bukan kok nikah dalam arti akad, wong ning kene bojone kok diakati. Ya berarti ilan nikah itu artinya kejaba wat'un, hubungan suami istri. Berarti orang haid itu dilarang semuanya kita menggauli kecuali hanya hubungan suami istri tok. Ini hadis yang ini. Terus kemudian ada hadis lain ya, yang ini sahabat Mu'adz bin Jabal tanya kepada beliau Nabi tentang apa yang diperbolehkan laki-laki terhadap istrinya yang lagi haid. Dijawab Nabi, ma fauqal izar, sesuatu yang di atasnya izar. Izar itu jarik atau sarung. Nah, sesuatu di atas izar itu mana? Ya berarti di atas pusar dan di bawah lutut. Di atasnya pusar, di bawahnya lutut, itu yang diperbolehkan. Sehingga dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang perempuan itu kalau lagi haid itu haram digauli di antara pusar sampai lutut. Bukan hanya hubungan suami istri tok, tapi di antara pusar sampai lutut tidak diperbolehkan. Berarti lutut ke bawah boleh, ya kentole, kelapakane ya. Atau pusar ke atas ya, itu juga boleh ya, keleke ya boleh. Kalau mazhab Hanafi ya, itu yang dilarang hanya hubungan intim saja, selain itu semuanya boleh. Nah, kalau terjadi melanggar, maka di sini disuruh untuk bersedekah 1 dinar atau separuh dinar. 1 dinar atau separuh dinar. Satu dinar itu piro ya? Bukan dinar mata uang ya, dinar emas ya. Yang 1 gram itu yang seperempat dinar kalau nggak salah ya. Rubu dinarin itu 0,98. Nah, ingat saya itu 0,98 yang rubu dinar seperempat. Berarti kalau 1 dinar ya kurang lebihnya 4 gram emas. 4,25 gram. Apa?
4,25 gram emas. 1 dinar ya? Nggih, 1 Ya, dinar. berarti sekitar itu kan 4 gram emas. Ya, karena yang saya ingat tuh seperempat dinar itu 0,98. Mungkin kan dengan hitungan-hitungan yang beberapa pendapat ya. Yang selama ini saya ingat 0,98 itu seperempat. Berarti kan hampir 1 gram. Berarti kalau 1 dinar berarti 4 gram. 4 gram itu kalau 1 gramnya 700 ya, kali 4 berarti berapa? 28 ya? 2.800.000. Jadi orang yang menggauli istrinya ya, dalam keadaan haid itu disuruh sedekah 2.800.000 atau separuhnya berarti 1.400.000. Dendone ya, dendone. Denda. Kartu Itu yang hubungan intim ya, yang hubungan intim. Kok bisa kok bayar 2.800.000. Ya. Ini mana sih kan? Mazhab Syafi'i juga sama ya. Yang dari pusat sampai lutut itu semua madzhab no. Bukan yang ini denda untuk yang hubungan intim. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i yang tidak hubungan intim diharamkan tapi tapi tidak ada dendanya. Haram tapi nggak ada. Kalau sampai hubungan intim ini ya haram ya ada dendanya itu ya. Kalau ingat saya itu kalau pas lagi bancare geteh itu 1 dinar ini, kalau pas lagi meh mampete itu separuh dinar. Ini kan 1 dinar atau separuhnya ini melihat dari pas waktu keluarnya darah itu ya, lagi keluar ya banyak atau keluar sedikit. Kok mau hitung-hitung kita apa ya sudah kok ya? Enggak sudah. Kalau sudah berhenti nggak ternyata pas waktu hubungan intim itu keluar termasuk itu dendam. Darah sudah berhenti itu dalam mazhab Syafi'i kalau belum mandi tetap masih haram. Tapi kalau masih haram masih terkena tuntutan ini kan karena statusnya masih dianggap haid, masih disuruh sedekah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi ya, darah sudah berhenti kalau meskipun belum mandi itu sudah halal. Jadi antaranya bedanya hukum di sini ya, dalam mazhab Hanafi itu darah sudah berhenti belum mandi itu sudah halal. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu tetap masih belum boleh, nunggu mandi dulu lalu diperbolehkan. Ada lagi yang lain. terus pernah panjenengan sampaikan kan istri itu kan harus tahu kondisi di mana warna dari headnya tersebut. Jika tidak tahu maka dianggap headnya itu 1 hari saja, kan pernah jenengan sampaikan seperti itu. Nah, untuk warna dari darah head itu yang normalnya itu seperti apa? Ditahu dan tidak tahu ya, sehingga dianggap sehari atau berapa itu kalau dia sampai melebihi batas maksimal. Kalau tidak belum melebihi batas maksimal itu tidak tahu nggak masalah karena semuanya dianggap haid. Jadi pernah ya keluar ya macam-macam ya, pernah awalnya hitam terus merah ya, terus kuning. Saya nggak tahu hitamnya berapa hari, kuningnya berapa hari, saya nggak ngerti. Tapi semuanya itu kalau digabungkan masih dalam 15 hari, 10 hari udah selesai. Ya berarti semuanya haid. Yang kita harus mengetahui itu untuk mengetahui kepastiannya berapa haidnya, berapa istihadahnya. Ya, kalau memang ternyata keluarnya melebihi 15 hari. Kalau tidak melebihi 15 hari nggak masalah karena semuanya dianggap haid. Kalau melebihi 15 hari maka yang dianggap haid darah yang kuat, yang hitam saja atau yang hitam sama merah, pokoknya yang masih di dalam 15 hari yang kuat. Nah kalau dia tidak tahu, ya berarti darahnya haidnya dianggap sehari semalam.
atau dianggap yang yakin. Misalnya dia haidnya itu keluar darah hitam juga, darah merah juga, darah kuning juga, tapi berapa darah hitamnya, berapa darah merahnya saya nggak ingat, nggak tahu. Tapi dia punya keyakinan, saya yakin 4 hari itu masih hitam. Nah, yakin 4 hari masih hitam. Untuk selanjutnya ini dia sudah ragu, maka 4 hari ini jelas haidnya ya, karena dia yakin hitamnya 4 hari itu. Tapi untuk selanjutnya ini sampai berapa ini ragu lah. Yang ragu inilah yang kemudian nanti dihukumi sebagai hukum istighadah dan haid dalam unsur ragu. Terus kemudian 10 harinya ini yakin, 10 hari ini yakin sudah kuning, sampai 20 hari ini kuning terus dari 10 hari. Berarti dari 10 hari sampai 20 ini jelas istighadohnya, karena dia yakin kuningnya. Berarti dari hari ke-5 sampai hari ke-10 ini yang tempat meragukan. Kuningnya itu dari nggak tahu, dari 6 itu langsung kuning atau merah dulu, saya ini lupa waktu itu. Yang pasti hari ke-10 itu udah kuning jelas. Berarti jelasnya ini udah jelas haidnya. Yang hitamnya sampai 4 hari ini jelas hitamnya, jelas haidnya. Yang kuningnya jelas istighadohnya. Nah, dari hari ke-5 sampai ke-10 ini adalah tempat yang meragukan. Tujuannya ke situ ya. Ketentuan hukum ini harus pasti, itu aturannya di situ. Lah untuk 5-5-nya itu ya normal semua. Selama batas waktunya tidak melebihi 15 hari. Jadi kemungkinan memang darah itu 5-5-nya itu mungkin ada ya, hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Ini kalau ternyata semuanya keluar semua dan masih dalam 15 hari, semuanya haid semua. Ya begitu. Ada lagi ya? Ya emang gak pati iso takon gak tau nglakoni ya. Itu gaya. Terus ini enten sik bungane niku lho. Niki lho enten napa rencang guru niku kan suaminya niku layaran ngoten Mas. Nantuke sampai 6 bulan, 7 bulan gitu. Nah terus kan Gus kepengen menuntaskan niku lho. Biologisnya niku ngangge niku lho. Napa? Tumit, Alat. Nggih, maksudnya itu semacam apa sih? neka gitu. Kofe. Tapi Kayak mau hiasnya itu mengawini tangannya sendiri atau gitu. Oh. Nah, niku ribun. Kosong ya pun terus kan 6 bulan mboten. Nah, kita rentan kali yang kapal ini kan pasti kan zina gitu. Ya bahasanya di situ itu hukumnya itu emang dalam mazhab Syafi'i kan. Yang mazhab lain saya kurang tahu detailnya kan ya. Hukumnya tetap nggak boleh ya, karena untuk melampiaskan itu yang diperbolehkan itu hanya dengan istrinya. Nah bahasanya nanti lah kalau dalam rentan waktu yang sedemikian lamanya nanti dikhawatirkan timbul zina, itu nanti hukum itu akan kembali kepada darurat. Darurat itu berarti kita mengambil ketentuan hukum yang paling ringan. Timbangannya zina, kan zina berarti dosanya lebih besar kan. Nah, kalau tanpa begitu dia besar kemungkinan zina, kalau sudah begitu dia sudah dianggap lego puas sehingga tidak ada keinginan zina lagi, ya berarti itu untuk menyelamatkan zina kan. Untuk menyelamatkan zina itu dengan menjalankan seperti itu ya nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa dalam arti hukumnya menjadi halal, tapi tidak apa-apa dalam arti menyelamatkan hukum yang lebih besar dosanya. Itu dalam hal unsur darurat itu kan semuanya modelnya kan seperti itu kan.
Nek gak mangan mati, ya mangan wis saonone niku haram. Ya aslinya haram sih lah, timbangane mati, akan begitu. pada mati. Ini juga sama ya, daripada ya nanti khawatir terjadi perzinahan, maka diselamatkan dengan proses seperti itu. Itu kaitannya di mana Gus? Kan terus cincin dikaitkan ke nyawa terus harta untuk daruratnya ini korelasinya tinggi. Ya darurat itu kan tidak hanya seperti itu aja kan. Setiap perkara yang di situ memunculkan hukum dosa itu untuk menghindari dosa. Itu kita mencari dosa yang lebih kecil. Nah, dosane zina lebih besar daripada dosane onani misalnya. Ya onani wae, nek gak onani zina. Nah, dosane zina lebih besar daripada onani, tak onani wae. Lah nek apa gak onani zina yoga. Ya iki jenenge ora darurat dong gak lapo-lapo kok. Nah, kemauan kan artinya ya sangat mungkin terjadi karena memang kita hidup bersama dengan orang-orang yang mungkin tidak beragama, terus di situ juga dikasih fasilitas yang kita bebas, terus kemudian kita juga nggak ada rasa sungkan atau malu karena memang mereka juga semua melakukan. Ini kan agak kira-kira dari timbangannya terjerumus. Nah ini kan artinya memang potensi kemungkinan terjadi itu sangat besar. Kadang orang kan cari-cari alasan. Aku kuwatir zina. Wis timbangane zina wis tak ngene wae. Lha umpama gak ngono ya menawa yo gak lho. Ngene jenenge kuwatir digawe-gawe dhewe kan. Kalau itu nggih berlaku Pak kali sing dereng nikah kan nggih berlaku. Ya yang namanya darurat itu ya semuanya bisa terjadi seperti itu ya. Tapi nanti ukurannya juga seperti tadi kan. Lah kowe kuwatir zina uripmu lho ya ning lingkungan kene ya gak ono ngono gak tau zina karo sapa gak ono. Iki berarti alasan digawe-gawe kan betul seperti itu. Lain kalau pelayaran itu sangat mungkin misalnya kan karena memang dia rata-rata ya kumpulannya wong pelayaran kabeh. Terus kemudian ketika dia singgah di sebuah tempat itu di sana juga ya dalam hal seperti itu juga bebas, apalagi nanti kemudian dikasih penginapan, ada fasilitas ya, dikasih fasilitas bebas seperti itu dan kemudian banyaklah yang bentuk-bentuk seperti itu. Nah ini kalau kita benar-benar tidak kuat itu kan sangat mungkin terjadi begitu. Nah ini alasan atau indikasinya sudah kuat kan ke sana. Nah, untuk hal seperti itu ya akhirnya mengambil hukum yang lebih ringan ya, dari kemungkinan dua pilihan yang dosanya lebih berat. Ya bukan dalam arti boleh terus hukumnya memang boleh, bukan, tapi boleh dalam arti karena darurat tadi. Menyelamatkan. Ya mungkin juga kan di saat-saat kita kelaparan itu kan jenenge darurat. Karena bedanya hukum darurat dengan hukum boleh itu, nak jenenge darurat itu setelah kekhawatiran itu lepas itu harus dihentikan. Orang kelaparan boleh makan bangkai ya, karena menjaga jangan sampai mati kan. Berarti kita makan bangkainya seberapa? Ya secukupnya. Setelah kita sudah dianggap aman ya selesai. Oh kok wah mumpung itu terus diwarke pisan sak warke enggak boleh. Itu juga sama kan. Sebatas kira-kira sudah ya tidak ada kemungkinan untuk terjadi zina ya wis ora kok terus alasannya kuwatir zina bendina terus ya puas-puasno lah. Kalau hukum halal itu sampai sepuas-puasnya boleh, tapi kalau hukum darurat sebatas kekhawatirannya itu sudah terpenuhi, sudah tidak khawatir lagi ya selesai. Itu batas bedanya hukum darurat dengan bedanya hukum yang asli diperbolehkan di situ. Darurat itu sebatas kebutuhan, yang hukum yang memang boleh diperbolehkan itu ya terserah semaunya. Ada lagi. Nah nanti SMA itu nanti diangket di hampir 85% terus itu. Kenapa? Kan lingkungannya kan SMA kan umum lingkungan di pakaiannya kan wanita ini ngoten. Nah nanti kalau pas ngajar ini tanggate kenapa? Ya pasti sanjangi timbangin lah. Kayak gue kulos tetap ngomong di haram kan.
tapi yang akhirnya mboten dados solusi. Bahaya. Jadi orang masuk di sebuah keadaan, itu ada yang memang disengaja, ya, ada yang memang karena tuntutan. Berurut itu memang karena tuntutan. Kalau memang karena unsur kesengajaan, itu artinya dia bisa lepas dari hal tersebut. Kayak mau pelayaran sepiye maneh wong iku pekerjaan golek nafkah, nah gak ngono ya angel kabeh kerjane. Itu tuntutan. Tapi nak misalnya terus sampean bendino mlebu ning ngene daerah-daerah sing kono memang dunianya dunia seperti itu. Akhirnya terus punya keinginan besar untuk zina. Nak gak nglakoni ini sangat mungkin zina. Ya terus akhirnya maunya dipuaskan dengan dirinya sendiri. Ya caranya tidak memuaskan dengan dirinya sendiri, terus apa? Ya caranya ojo mlebu ning daerah kono kan. Ini namanya kamu masuk perangkap yang kamu sengaja. Lah lha apa kon mlebu-mlebu daerah kono iku? Nah, awakmu mlebu-mlebu daerah kono iku akhirnya terus potensi untuk pengin zina besar. Untuk kemudian untuk menghindari zina kamu berbuat perkara yang dilarang. Padahal masih ada unsur lain yang bisa menyelamatkan dari unsur dua-duanya tersebut. Gimana? Ya jangan masuk ke daerah tersebut. Sehingga ning kene itu ning lingkungan sekolah-sekolah sing akhirnya terus aurate koyo ngono iku. Itu kalau kemudian bahasanya kita mengatakan itu darurat boleh menjalankan ya onani misalnya. Itu kalau bahasa saya itu masih masih keberatan. Kenapa? Karena dia masuknya di lingkungan itu bukan atas dasar keterpaksaan atau tuntutan, bukan atas dasar tuntutan. Karena di situ masih bisa untuk disikapi caranya ya sekolahnya aja ning daerah sing haram lah. Wong golek ilmu itu agar kita tahu hukum yang benar dan salah untuk kita hindari. Sementara kita mencari ilmu malah justru kita masuk ke perangkap lingkungan yang di situ penuh dengan keharaman. Kan ironis kan bentuk seperti itu. Terus kemudian aturannya juga bisa diatur ya paling tidak ya karena kita ini lingkungannya lingkungan mayoritas muslim ya sekolahnya juga yang harus yang rapi dan seterusnya. Sehingga kalau alasannya karena seperti itu dan itu memang itu masuknya itu bukan karena unsur tuntutan. Kita perlu melihat itu juga kan. Kita masuk ke daerah tersebut tuntutan keadaan yang kita lakukan itu karena memang tuntutan keadaan atau karena memang itu ya pilihan yang bisa untuk kita hindari. Lain ya antara memang tuntutan dengan pilihan tersebut. Makanya dalam unsur bodoh sendiri itu juga ada dua perbedaan kan. Bodoh yang ma'dzur dan bodoh yang ghairu ma'dzur ya. Bodoh yang memang di situ itu dimaklumi dan bodoh yang tidak dimaklumi. Bodoh yang dimaklumi itu ketika ibadahnya salah itu diampuni, tapi bodoh yang tidak dimaklumi karena memang dia nggak mau belajar itu ketika ibadahnya salah tidak dimaklumi kesalahannya. Ini juga sama. Wis piye maneh lingkungan ini yang tuntutannya kudune nglakoni ngene iki. Kalau lingkungan ngene iki padahal bisa menghindar, ya menghindar. Itu bedanya di situ. Paham ya? Ada lagi. Niki kan riyen niku untuk membatalkan sholat niku napa darurat iku hanya HP maksudnya niku HP yang bergering niku kita napa angsal bergerak untuk mematikan karena mengganggu niku pripun. Maksudnya ya bergeraknya jangan sampai 3 kali ya. Untuk madzhab Syafi'i loh ya. Kalau madzhab yang lain pokoknya gereja pantas sholat nggak apa-apa, tapi untuk madzhab Syafi'i tetap jangan sampai melebihi
3 kali. HP ini ning yang ngerti piye terek mati. Bukan sakit ya. Hah? Kadang niku napa? Kan ngunci nih kan Mas. Ngunci terus akhirnya napa? Kan pasti lebih dari ini. Dari ingin kan neken mati apa itu namanya. Sing pinggire gak mati ya. Ini kadang mungkin Iya ketone tetap tidak boleh lebih dari 3 gerakan. Ya atau mengikuti mazhab lain itu. Apa bahasanya itu? Kalau HP kita berdering apakah ganggu orang terus sholat kita batal? Ya tak kira yoga kan. Mungkin sing salah sing duwe HP pasti nelpon. Nggak ada HP ya. Jam-jam aja jamaah lagi telepon. kucing Kadang nanti saya saya modus saya. Ya kalau misalnya lupa ya berarti kan biasanya ya dimatikan. Lah ini lupa ya, jenis wong lupa kan nggak ada hukumnya. Sehingga kalau orang itu lupa terus kemudian tidak ada hukumnya, terus orang lain terganggu, kan kita sendiri aja nggak dihukumi kan. Sehingga terganggunya orang lain itu bukan karena unsur kesalahan kita, karena kita tidak salah kan, karena kita dianggap lupa. Yang salah itu kalau kita memang sengaja untuk menyiapkan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Sementara yang kita lakukan kan kita nggak ada unsur kesengajaan ke sana. Saya durunge sholat terus PA koncone, engko ya 2 menit kas aku teleponan. Nadanya dibanterno. Suara ngene ya. Ini kan memang sengaja untuk ganggu kan misalnya. Dialah. Itu saja ya nggak sampai sholat kita batal juga enggak kan. HP ini siapa? Sing duwe HP batal sholatnya enggak ada begitu. Cuman sing duwe HP nah memang disengaja dosa karena memang ada unsur ganggu orang lain. Kalau kita memang masih komitmen dengan mengikuti mazhab Syafi'i, tetap tidak boleh gerak 3 kali untuk mematikan HP yang berdering. Ada lagi. Cukup ya. Kita bersolah ya, Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa ni'mal. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khazaina Allah nur wa taqabbal farujan wa farahan wa surura wa ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna